Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Hari ini Bu Retno akan menjelaskan tentang teks berita lagi ya, berkaitan dengan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Silahkan disimak. Struktur teks berita itu ada tiga ya. Ini silahkan dilihat ya. Piramida terbalik ya. Nah, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang ya. Jadi, semakin ke bawah tingkat kepentingannya semakin berkurang. Semakin ke atas semakin penting. Struktur teks berita itu ada tiga. Ini urut tidak boleh dibolak-balik atau tidak boleh diajak. Yang pertama ada kepala berita atau lead atau teras. Yang kedua ada tubuh berita atau badan berita. Yang ketiga ada ekor ya. Kepala berita atau lead atau teras ini berada di atas ya. Ini merupakan struktur yang paling penting. Dalam sebuah teks berita ini ada di atas, selalu ada di atas ya, di awal paragraf. Berisi apa, di mana, kapan, siapa. Apa peristiwa yang sedang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Ini merupakan unsur ini ya. Unsur 4 ini termasuk struktur kepala berita. Ya, kepala ini menjadi poin yang sangat penting ya, berisi tentang inti berita. Yang kedua ada tubuh dan ada tubuh atau badan berita. Sifatnya ini penting ya. Berisi unsur mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Runtutan terjadinya suatu peristiwa itu ada di bagian tubuh atau badan ya, sifatnya penting. Dan yang terakhir ada ekor. Ekor ini sifatnya kurang penting. Ini berisi apa? Ini berisi informasi-informasi tambahan ya. Selain mencakup 6 unsur ini ya, ada di bagian ekor. Bu Retno lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6 ya. Yang pertama ada bahasa baku, yang kedua ada kalimat langsung, yang ketiga ada konjungsi bahwa, yang keempat ada konjungsi temporal, yang kelima ada kata kerja mental, dan yang terakhir ada fungsi keterangan waktu dan tempat. Bu Retno jelaskan yang pertama, yakni penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi dalam teks berita itu menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Kenapa? Karena menghindari bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan. Jadi dalam menyiarkan berita, dalam menulis teks berita itu menggunakan bahasa yang baku, ya, menghindari kepopuleran atau kedaerahan atau kekinian itu sangat dihindari dalam penyampaian berita. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalau dari penyampaiannya berbentuk teks ya, teks berita itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik ganda. Seperti ini ya tandanya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung ya. Konjungsi bahwa ini terkait pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsung kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kelas kata, kata kerja ya, atau predikat. Predikat itu termasuk kata kerja. Kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran atau perasaan. Itu kata kerja mental. Ya, kata kerja mental itu apa?
kata kerja yang berkaitan atau terkait dengan kegiatan hasil pemikiran berpikir atau perasaan. Contohnya, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, berpraduga, menyimpulkan, berpendapat. Nah, membayangkan, namanya orang membayangkan kan berpikir, ya itu merupakan kata kerja mental, berkaitan dengan hasil kegiatan berpikir, pemikiran. Jadi tidak berkaitan dengan kegiatan fisik. Kalau mendorong, mengangkat, makan, minum, itu kan aktivitas fisik, itu bukan termasuk kata kerja mental. Ya, kalian harus paham ini ya. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Fungsi keterangan waktu, misalnya hari ini, kemarin, lusa, tempat itu merujuk pada tempat. Ya, yang keenam, ada konjungsi temporal atau penjumlahan. Konjungsi kata hubung temporal, penjumlahan. Contohnya, kemudian, sejak, setelahnya, awalnya, akhirnya. Nah, konjungsi temporal ini biasanya berkaitan dengan urutan waktu ya. Kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, sebelum. Tuh. Nah, itu tadi materi yang sudah Bu Retno jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan bertanya. Kalian boleh bertanya melalui grup WA kelas, boleh melalui timeline di e-learning, atau boleh melalui YouTube ya. Jadi silahkan bertanya. Ya, nanti ada poin khusus bagi yang mau bertanya. Bu Retno akan memberi nilai plus bagi yang mau bertanya. Ya. Nah, tugasnya untuk pertemuan hari ini, silakan kalian baca teks berita yang kalian cari pada pertemuan sebelumnya. Jadi berita yang kemarin kalian cari itu dibuka lagi, dibaca. Kemudian silahkan kalian menganalisis struktur teks berita, mulai dari kepala atau teras atau lid, kemudian badan atau tubuh, dan yang terakhir ekor. Silahkan dianalisis strukturnya, ya, dianalisis. Yang ketiga, foto hasil pekerjaan kalian, kemudian unggah melalui Google Form yang sudah dibagikan linknya oleh Bu Retno. Nanti Bu Retno bagikan melalui WA Group. Ya, ingat, ini kalian mengerjakannya, jadi langsung pada teks berita itu diberi keterangan di sampingnya, boleh diberi keterangan strukturnya atau ditulis lagi juga boleh. Silahkan, selamat mengerjakan. Ingat, apabila ada kesulitan silahkan bertanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.